Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Pernyataan Wei Ryong tentu saja mengejutkan semua pihak, tapi tidak dengan Park Min Wo. Ia tahu benar alasan kenapa Wei Ryong bersumpah setia kepada Roman Dimitri, karena memang dari dahulu Wei Ryong ingin kembali membangkitkan gereja Chunma. Lalu apa yang terjadi jika pimpinan gereja Chunma terdahulu, yaitu Baek Jung-hyuk, tepat ada di hadapannya? Tentu saja hal terbaik yang bisa ia lakukan saat ini adalah bersumpah setia kepada leluhur, junjungan, dan juga sosok terhebat selama sejarah gereja Chunma. Tapi Park Min Wo sangat tidak menyukai hal tersebut, karena itu sama saja Wei Ryong berusaha mengambil posisinya saat ini, yaitu sebagai orang terdekat dari Kaisar Roman Dimitri. Memang Wei Ryong hanyalah keturunan dari pelukis di era Chunma Baek Jung-hyuk, tapi pelukis tersebut sudah diakui oleh Roman dan bisa dikatakan ia juga merupakan salah satu orang terdekatnya, dan itulah yang membuat Park Min Wo semakin kesal, karena jika dirunut melalui silsilah, jelas Park Min Wo berada di bawah Wei Ryong. Tapi ia sama sekali tidak ingin mengakui hal tersebut. Dan saat Wei Ryong meninggalkan Kaisar Roman Dimitri, Park Min Wo pun menatapnya dengan tatapan iri. Roman Dimitri bisa langsung menyadari hal tersebut, tapi itu adalah pemandangan yang wajar, sama seperti kehidupannya terdahulu saat ia menjadi Chunma Baek Jung-hyuk dan juga saat menjadi Roman Dimitri. Tatapan Park Min Wo sama seperti tatapan persaingan antara Kevin dengan Chris. Tentunya persaingan keduanya membuat Roman senang, karena itu adalah siklus yang biasa terjadi pada orang-orang terdekatnya, yaitu memperebutkan tempat pertama di samping Roman Dimitri. Tapi nampaknya Park Min Wo masih berusaha untuk menahan diri, karena nampaknya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memperebutkan posisi pertama di samping Roman Dimitri. Nah, setelah acara pemberian hadiah selesai, kini kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemberian penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam peperangan melawan Rusia. Nah, ini adalah kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Roman saat berada di benua Salamander, yaitu memberikan hukuman dan juga pujian yang jelas kepada siapapun yang berhak. Nama pertama yang disebutkan adalah Wali Kota Kim Jung-hyuk. Ia memiliki peran besar dalam mempertahankan Incheon saat pasukan khusus Rusia menyerang. Roman bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh Park Min Wo. Nah, di sini Park Min Wo menjelaskan bahwa segala tujuannya telah tercapai berkat Kaisar Roman Dimitri. Tapi jika boleh meminta, ia ingin diberikan fasilitas tambahan dan juga hal-hal yang mendukung terkait dengan perkembangan Incheon. Tentunya Roman langsung mengabulkan permintaan Kim Jung-hyuk walaupun ia tidak memintanya. Nah, di sini Kim Jung-hyuk sama sekali tidak meminta hadiah pribadi, tapi Roman tetap memberikannya, yaitu harta ataupun kekayaan yang layak untuk Kim Jung-hyuk. Setelahnya adalah Kang Min Ho, sosok kedua paling berjasa dalam mempertahankan Incheon. Nah, ternyata Kang Min Ho tidak meminta apapun kepada Roman, karena berkat Kaisar Roman lah ia bisa sampai sejauh ini, dan dengan itu pula ia bisa dengan mudah melindungi putrinya. Ya, satu-satunya hal yang diinginkan oleh Kang Min Wo adalah melindungi putri satu-satunya, dan kini semuanya telah terwujud. Tapi
Kaisar Roman tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Kang Minwo karena selama Kekaisaran Korea masih berdiri, orang-orang yang telah memiliki banyak kontribusi harus diberikan hadiah yang layak. Oleh sebab itulah, Kaisar Roman berkata akan memberikannya uang setiap bulan. Dan jikalau Kang Minwo tiba-tiba meninggal, maka seluruh hadiah akan diberikan kepada putrinya. Nah, karena Kaisar Roman yang mengatakannya langsung, pada akhirnya Kang Minwo pun menerima hadiah ataupun penghargaan tersebut. Lalu barulah orang ketiga yang paling berjasa, yaitu Park Minwo. Roman bertanya apa yang ia inginkan. Lalu Park Minwo pun menjawab ia ingin jika 100 hari menjadi pengawal pribadi Kaisar Roman Dimitri, dan tentunya Roman langsung menyetujuinya. Tapi Roman juga tahu sebenarnya Park Minwo memiliki permintaan lainnya, yaitu untuk memperebutkan siapakah yang lebih layak menjadi tangan kanan Kaisar Roman Dimitri, apakah dirinya atau Wei Ryong. Tapi Park Minwo tidak mengatakan hal tersebut secara langsung. Nah, barulah setelah seluruh rangkaian acara berakhir, Park Minwo pun langsung menghampiri Wei Ryong. Nah, Xiaolong, tangan kanan Wei Ryong, merasa tidak nyaman dan juga tidak senang karena Park Minwo memperlakukan Wei Ryong dengan tidak sopan. Dan pada akhirnya Park Minwo pun menyampaikan niatnya, yaitu ingin bertarung melawan Wei Ryong untuk menentukan siapakah orang pertama yang berada tepat di bawah Kaisar Roman Dimitri. Siapapun yang kalah harus menjadi orang kedua dan memperlakukan orang pertama dengan hormat. Park Minwo bertanya apakah Wei Ryong berani melakukannya. Nah, sama seperti saat Park Minwo membenci Wei Ryong, hal yang serupa juga berlaku kepada Wei Ryong. Ia juga sangat membenci Park Minwo, bukan hanya karena Park Minwo menjengkelkan, tapi karena Park Minwo juga membagi rahasia atau memiliki rahasia tersendiri dengan Kaisar Roman Dimitri. Nah, sampai dengan saat itu Wei Ryong itu masih belum mengetahui ya bahwa Park Minwo dulunya adalah Alexander, dan sebelum menjadi Alexander ia adalah Kim Pak Sun, petani yang berada di kaki gunung wilayah pegunungan 10.000 yang menjadi markas dari gereja Chunma ataupun kultus iblis. Itu juga alasan kenapa Wei Ryong masih tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana bisa Park Minwo mengetahui identitas asli dari Roman Dimitri, dan tidak begitu terkejut tak kala mengetahui jika Wei Ryong adalah keturunan dari gereja Chunma. Dan setelah menerima tantangan tersebut, Wei Ryong pun berkata, apakah kau paham arti dari perkataanmu? Di gereja Chunma, pertarungan untuk memperebutkan posisi sama halnya dengan mempertaruhkan nyawa. Apakah kau tidak masalah dengan itu? Lalu Park Minwo pun menjawabnya dengan santai, bukankah itu adalah hal yang biasa? Karena Park Minwo seperti menganggapnya enteng, Wei Ryong pun langsung mengeluarkan pedangnya. Ya, pada akhirnya pertarungan antara Park Minwo dengan Wei Ryong pun dimulai. Tapi awalnya Wei Ryong masih sedikit meremehkan Park Minwo karena Park Minwo adalah penyihir. Wei Ryong tahu bahwa pertarungan jarak dekat adalah kelemahannya. Jadi Wei Ryong pun mempersilahkan Park Minwo untuk menyerangnya terlebih dahulu. Tentu saja itu adalah keputusan yang salah karena tanpa basa-basi Park Minwo pun langsung menggunakan sihirnya untuk mengguncang seluruh daratan, dan itu langsung mempersempit jaraknya dengan Wei Ryong. Oh ya, saat pertarungan ini berlangsung, Park Minwo dan juga Wei Ryong telah berpindah ke tempat yang aman. Jadi tidak ada satupun yang menyadari pertarungan keduanya.
lawannya. Nah, saat jarak mereka menyempit, Wei Ryong pun langsung menebas Park Min Wo. Tapi ternyata itu hanyalah bayangannya saja. Dan saat itu, kedua belah pihak pun saling melemparkan serangan. Hingga pada akhirnya, kedua belah pihak pun sadar bahwa lawan mereka bukanlah lawan yang mudah. Park Min Wo akhirnya menggunakan Hellfire untuk membakar Wei Ryong. Tapi siapa sangka Wei Ryong masih bisa menahan serangan Park Min Wo dan bahkan membalasnya menggunakan teknik pedang surgawi. Nah, walaupun teknik pedang surgawi milik Wei Ryong adalah teknik palsu, tapi itu masih cukup untuk membuat Park Min Wo kewalahan. Dan jika tidak berhati-hati, mungkin nyawanya akan menjadi taruhan. Oleh sebab itulah Park Min Wo juga akhirnya serius, karena jika tidak menggunakan seluruh kemampuannya, maka Wei Ryong akan mengambil posisinya. Oleh sebab itulah Park Min Wo akhirnya menggunakan teknik terlarang miliknya. Dunia tiba-tiba berubah menjadi gelap. Lalu Park Min Wo juga berkata agar Wei Ryong tidak menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Jika dirinya kalah, gerbang kematian pun terbuka. Monster yang tak terhitung jumlahnya pun keluar dari gerbang tersebut, termasuk Hunter peringkat S yang sebelumnya telah diamankan oleh Park Min Wo saat berhadapan dengan Hunter Rusia. Dan kini seluruh monster tersebut telah bersiap untuk mencabik-cabik Wei Ryong. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Oh ya, satu info tambahan lagi. Jadi kurang lebih ya 40 chapter lagi novel Heavenly Demon akan tamat. Ini yang bener-bener tamat ya. Jadi udah nggak ada season ketiga atau season keempatnya lagi. Udah gitu aja.